Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.28 atau di sekitaran jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 15 Juli guys. Dan malam ini tuh ada news guys di sekitaran jam 19.30. Newsnya itu news CPI. Bisa dipastikan kalau newsnya CPI itu bakalan ada pergerakan besar guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini pergerakan marketnya sudah mulai agresif. Di sini pergerakan newsnya sudah rilis guys, news CPI. Dan di sini kalau kita lihat di time frame kecil, di time frame M15 pergerakan marketnya sangat agresif guys. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Di sini kita coba sambil mapping dan kita coba sambil analisa guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di time frame H1 guys. Pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini tuh naik ke atas guys, naik ke atas. Terus setelah itu pergerakan market di sesi Eropa, pergerakan marketnya ini cenderung koreksi atau sideways di area sini guys. Dan di sini pergerakan market sempat turun ke bawah dan mantul di area RBS di sini guys. Di sini ada area RBS atau resisten become support guys. Pergerakan market di sini mantul di area RBS di sini. Dan nanti kita lihat apakah news CPI-nya mampu ngebreak area RBS di sini atau area resisten atasnya di sini guys. Di sini kita coba sambil mapping guys. Pertama kita coba tandai area resisten di sini, resisten di time frame H1. Terus di sini kita tandai area RBS di sini guys atau resisten become support di area sini. Dan di sini kita tandai area support bawahnya guys. Terus di sini kita bisa tandai area resisten atasnya sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Di sini kita coba pindah di time frame M15. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Pertama kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Di sini kita tandai di candle hijau ini guys. Dan untuk area support terdekatnya kita bisa tandai area RBS di sini. Kita bisa tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita bisa tandai area support bawahnya lagi. Kita bisa tandai candle hijau ini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan malam ini guys, seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys.
Dan di sini kita tunggu newsnya selesai dulu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Untuk setupnya atau trading plan kita di sini seperti biasa, di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Nanti seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa ambil setup break pullback entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus di sini kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa ambil setup break pullback entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya, apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan juga di sini kita bisa ambil setup Omus nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Jadi nanti kita bisa ambil setup Omus nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretestnya guys. Terus untuk setup bouncingnya di sini seumpama pergerakan marketnya naik ke atas guys. Dan kita gak bisa dapat setup Omus di area sini guys. Kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Ketika pergerakan marketnya menyentuh area resisten di time frame H1 di sini. Kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi nanti kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu guys. Apakah di sini pergerakan newsnya mampu ngebreak area base di sini, atau pergerakan newsnya ini bakalan mantul di area base-nya guys. Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ini ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell guys? Di sini sebenarnya sudah kelihatan, sudah jelas pergerakan market di sini tuh sudah mampu ngebreak area support atau area SBR di sini guys. SBR yang sudah saya tandai di sini. Dan di sini kalau kita lihat guys di time frame M15, di time frame M15 juga pergerakan marketnya sudah mampu ngebreak area RBS di sini. Makanya di sini saya coba ambil setup sell guys. Di sini saya entry-nya agak sedikit telat guys, karena di sini saya nunggu konfirmasi di time frame M5 ketika pergerakan marketnya tadi turun ke bawah, pullback, terus di sini sempat turun tapi dia gak mampu ngebreak area support di sini guys. Di sini pergerakan marketnya naik ke atas, membentuk candle hijau, dan setelah itu candle hijau ini di break lagi oleh candle merah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk guys, saya coba ambil setup sell guys. Di sini saya yakin pergerakan market di sini bakalan turun ke bawah guys. Dan di sini tinggal kita tunggu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke.
Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.938.000. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Di sini kita profit di sekitaran 938.000 guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini tuh tadi ada news high yaitu news CPI, dan pergerakan newsnya itu cukup bimbang guys. Di sini kalau kita lihat di time frame M15, candle merah ini adalah candle news, dan candle ini kan cukup bimbang guys antara dia naik ke atas atau turun ke bawah karena subuhnya ini panjang atas dan panjang bawah guys. Dan tadi tuh saya lihat dari struktur market di time frame M5, pergerakan news tadi tuh sempat turun ke bawah. Terus setelah itu pergerakan newsnya naik lagi ke atas guys. Dan ketika newsnya sudah selesai, pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas, terus turun lagi ke bawah guys. Tapi turunnya itu belum mampu ngebreak area support di sini guys. Belum mampu ngebreak area support di sini. Terus setelah itu membentuk candle hijau, dia mantul lagi ke atas. Dan setelah itu di break lagi oleh candle merah ini guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell di area sini guys. Karena saya lihatnya candle merah ini adalah candle momentum guys. Dan candle merah ini juga sudah mampu ngebreak area candle hijau ini. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell di area sini guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya entry sell di area sini guys, pergerakan marketnya di sini langsung turun drop ke bawah guys, dan mengenai take profit saya guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.938.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus. Di sini kita trading cukup cepat guys, gak nyampe 1 jam kita sudah bisa profit di sekitaran 900 ribuan guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.